Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film berjudul The Spring Summer Fall Winter and Spring. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Film dibuka dengan menampilkan kehidupan seorang biksu. Ia memiliki seorang murid yang berumur sekitar 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah kuil di tengah danau yang berada di dalam hutan. Mereka hanya tinggal berdua di sana. Sehari-hari sang biksu selalu ke hutan untuk mencari bahan makanan dan obat-obatan bersama muridnya si biksu kecil. Layaknya anak kecil, si biksu kecil ini adalah anak yang polos, suka bermain dan selalu bergembira meskipun hidup dalam keadaan sederhana. Suatu ketika biksu kecil ini bermain di pinggir sungai dan sang guru memergokinya sedang mengikatkan batu pada tubuh ikan, katak dan juga ular. Dikarenakan tindakannya yang menyiksa binatang, si biksu kecil ini pun mendapat hukuman dari sang guru dengan dikaitkan batu ke badannya saat biksu kecil ini tertidur. Karena tahu perbuatannya salah, dia pun pergi kembali ke sungai dan mencari semua binatang yang pernah ia siksa dengan membawa batu di punggungnya kemana-mana. Dan itu adalah pelajaran yang menarik tentang tanggung jawab. Biksu kecil ini pun berjuang melewati sungai dan mendapati ikan yang diikatnya tersebut telah mati. Sementara kataknya itu masih hidup dan ular dalam genangan darah akibat diterkam hewan lain. Bocah laki-laki itu pun menangis menyadari apa yang dilakukannya adalah salah. Waktu kemudian berlalu. Sang biksu kecil tadi kini telah remaja. Dan seperti remaja lainnya, biksu tersebut juga mengalami masa puber. Suatu hari, kuil tempat mereka tinggal kedatangan tamu seorang ibu yang membawa anak gadisnya yang sedang sakit untuk berobat. Ibu itu memohon kepada sang guru, hingga akhirnya sang guru setuju untuk menerima gadis itu sementara waktu, dan ibunya pun pergi. Bagi sang biksu remaja, wanita itu adalah hal baru dalam hidupnya. Karena selama tinggal di kuil, dia tidak pernah bertemu dengan lawan jenis. Seperti remaja pada umumnya, sang biksu remaja ini masih punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Dan kini ditambah oleh dorongan nafsu yang membuatnya mulai mengenal cinta. Biksu remaja yang begitu malu untuk mengatakan apapun pada si gadis. Selain melakukan kegiatan rutin, hari-harinya selalu diisi dengan meramu obat untuk si gadis bersama gurunya. Tak bisa menahan penasaran dan perasaannya. Di suatu siang dia melihat gadis itu tidur. Dia pun coba untuk menyentuh gadis itu, yang membuat gadis itu terbangun dari tidur dan menampar wajah si biksu remaja. Karena panik dan merasa bersalah, sang biksu remaja mulai berdoa tanpa henti. Ketika itu gadis tersebut menyentuh bahu si biksu pertanda dia telah dimaafkan. Lama bersama, akhirnya mereka pun dekat. Hingga akhirnya mereka berdua pun memadu kasih di tepi sungai itu. Karena selalu mengulangi percumbuan itu selama beberapa hari berikutnya dan menyembunyikan hubungan mereka dari sang guru, hingga pada suatu pagi sang guru memergoki mereka tidur berdua saling berpelukan di dalam perahu dayung sekitar danau. Sang guru pun membangunkan mereka dengan mencabut ganjelan pembuangan di perahu mereka. Alih-alih mengungkapkan kemarahan atau kekecewaan, sang guru hanya menasihati muridnya itu bahwa nafsu akan menghasilkan keinginan untuk dimiliki. Dan itulah yang membangkitkan hasrat untuk membunuh. Sang guru kemudian mengatakan pada si gadis bahwa ia telah sembuh dan harus meninggalkan kuil ini. Sang gadis pun pergi.
Sementara si biksu remaja dilanda patah hati yang mendalam. Hari-hari pun berlalu, dan ia tak bisa menahan kerinduannya kepada si gadis. Si biksu remaja pun melarikan diri untuk mengejar gadis itu. Dia pergi dengan membawa patung Buddha dan ayam peliharaannya. 10 tahun kemudian sang guru tampak telah sangat tua. Ia mencari perbekalan ke desa setempat dengan membawa seekor kucing bersamanya. Tak sengaja sang guru melihat sekilas berita tentang muridnya di surat kabar. Diketahui muridnya itu dicari karena telah membunuh istrinya. Sang guru meramalkan bahwa muridnya akan datang kembali. Dia pun menjahit kain untuk dijadikan pakaian. Tak lama setelah itu sang murid yang ia ramalkan datang. Ternyata sudah menjadi kenyataan. Tampak si biksu remaja kini telah dewasa. Ia datang dengan penuh amarah dalam dirinya, serta pisau yang berlumuran darah. Pisau itu adalah pisau yang ia gunakan untuk membunuh si gadis alias istrinya karena berselingkuh dengan pria lain. Scene kemudian berganti. Mantan biksu itu pun mencoba untuk melakukan bunuh diri dan duduk di depan patung Buddha yang baru dikembalikannya. Sambil menunggu kematian, sang guru yang telah melihatnya langsung memukulinya dengan sangat kencang. Sambil mengatakan, meskipun ia mungkin telah membunuh istrinya, dia tidak akan bunuh diri dengan mudah. Sang guru lalu mengikat muridnya yang berlumuran darah ke langit-langit kuil dan menyalakan lilin yang perlahan membakar tali. Sedangkan sang guru menggendong kucingnya lalu mencelupkan ekornya ke dalam mangkuk yang berisikan tinta hitam. Kemudian mulai menulis tulis-tulisan di teras kuil. Tak lama kemudian akhirnya muridnya jatuh dan memulai ingin bertaubat. Dia pun memotong rambutnya dan diperintahkan untuk mengukir huruf-huruf yang telah dituliskan oleh gurunya tadi. Tulisan-tulisan itu dipercaya dapat menenangkan hati. Beberapa saat kemudian, kedua detektif tiba di kediaman mereka. Tentu saja mereka datang untuk menangkap sang murid. Namun di sini sang guru meminta kepada detektif untuk mengizinkan muridnya itu menyelesaikan pekerjaannya sampai esok hari. Sepanjang malam sang murid melakukannya, tanpa amarah yang ada dalam dirinya kian menipis. Hingga saking lelahnya, ia pun langsung tertidur setelah menyelesaikan ukirannya. Pagi itu para detektif membantu sang guru untuk mengecat tulis-tulisan yang telah diukir itu dengan tinta warna-warni. Tampaknya hati mereka juga terbawa tenang dengan mengerjakan hal tersebut. Seketika murid itu pun terbangun dengan damai. Lalu ia dibawa pergi oleh para detektif. Mereka pun pergi dengan seekor kucing yang menemani di belakang perahu. Setelah mereka pergi, sang guru tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia pun membangunkan tumpukan kayu di dalam perahu. Lalu dia menutup telinga, mata, hidung, dan mulutnya dengan kertas. Persis seperti ritual kematian yang dilakukan muridnya waktu itu. Lalu dia pun bermeditasi dan tewas terbakar hingga menjadi abu. Waktu kemudian berlalu. Tepatnya pada musim salju, sang murid kini telah bebas bersyarat dan memutuskan untuk kembali menjadi biksu. Dia pun kembali ke kuil yang selama bertahun-tahun lamanya tak terpenghuni. Saat itu dia menemukan pakaian sang guru yang telah ditata tepat sebelum kematiannya. Dia juga menemukan buku tentang sikap meditatif, koreografi, dan mulai berlatih serta berolahraga di tengah cuaca yang dapat membekukan badan. Suatu pagi seorang wanita berselendang yang menutupi wajahnya datang ke kuil, ingin membawa bayi laki-lakinya. Wanita itu pun meninggalkan putranya tersebut bersama biksu dewasa itu. Saat malamnya wanita itu pergi dari kuil, tapi sayangnya ia tergelincir masuk ke dalam genangan es yang menyebabkan ia tewas. Scene kemudian berganti. Si biksu dewasa itu mengikatkan batu di badannya, lalu dengan membawa patung Buddha, ia berjalan menelusuri hutan hingga sampai ke pegunungan. Seolah ia ingin menebus dosanya, bahkan dari dosa yang paling awal yang pernah ia perbuat. Musim-musim berganti, siklus seolah kembali berulang. Dulu dia adalah murid dan sekarang telah menjadi guru dan punya seorang murid laki-laki. Seolah dia melihat dirinya yang dulu. Di suatu siang, muridnya itu si biksu kecil tengah asik bermain di tepi sungai. Dengan gembira ia memasukkan batu ke dalam mulut ikan, katak, dan juga ular. Sambil tertawa riang, ia menyiksa binatang-binatang tersebut dan film ini pun tamat guys ya.
Spring, Summer, Fall, Winter and Spring merupakan film drama karya Kim Ki-duk yang dirilis pada tahun 2003. Film ini mengandung banyak filosofi dan budaya ketimuran yang membuat penonton akan kagum dengan nuansa yang ditampilkan. Film ini terbagi atas 5 segmen, diantaranya musim semi, musim panas, musim gugur, dan juga musim dingin, dan kembali lagi kepada musim semi. Uniknya karakter yang ditampilkan semuanya tidak memiliki nama. Fokus dari film ini sejatinya adalah tentang kehidupan manusia, watak-wataknya, tahapan yang dilewatinya, hubungannya dengan sesama serta dengan alam semesta. Benar-benar sebuah film yang punya makna luar biasa dalam. Sangat seru guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.